Cerita dimulai dengan memperlihatkan pembacaan putusan dari persidangan yang sedang berlangsung, di mana bapak ini sebagai terdakwa telah menyiksa seorang ibu di depan anaknya hingga korban meninggal dunia. Namun hakim cuma menghukumnya penjara 3,5 tahun. Karena menurut hakim, terdakwa nggak punya niat menghilangkan nyawa korban dan terdakwa sudah menyesali perbuatannya. 12 tahun berselang, terlihat pria tersebut sudah bebas dari penjara. Waktu itu dia sengaja menyetop bus lalu memukul supir bus tersebut karena katanya supir bus itu telah melaporkannya ke polisi. Penumpang lain pun cuma bisa melihat dari jauh sambil ketakutan. Begitupun seorang pria di luar bus yang dari tadi memantau penyiksaan itu. Pria itu kemudian mengikutinya. Sungsu yang menyadarinya tanpa basa-basi langsung menghajarnya. Namun pertarungan itu pada akhirnya dimenangkan pria ini dan dia menghajar Sungsu sampai nggak bernyawa. By the way, nama pria ini adalah Kim Ji-yong. Dia adalah anak yang 12 tahun lalu kita lihat di pengadilan. Saat ini Ji-yong menjalani pendidikan di sekolah kepolisian. Dia punya teman dekat bernama Seon-wook yang sering menjadi lawan sparringnya. Setiap akhir pekan, mereka diizinkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Wang Jun sempat mengajak Ji-yong untuk pergi ke klub bersama mereka, namun Ji-yong menolak sambil berkata kalau dia sibuk di akhir pekan. Di perjalanan pulang, dia sempat melihat seorang nenek yang tanpa sadar menjatuhkan barang bawaannya. Ji-yong lantas membantu nenek tersebut dan ia mendapat hadiah permen. Lalu dia masuk ke sebuah restoran yang sudah tutup, yang mana dia tinggal tepat di lantai atas restoran tersebut. Waktu itu dia melihat berita tentang kasus seorang bernama Kim. Diketahui minggu lalu dia ditangkap karena menyerang orang asing di salah satu stasiun. Namun pengadilan menyatakan bahwa surat penangkapan Kim ditolak. Pihak keluarga korban jelas nggak menerima keputusan pengadilan dan mereka mengancam akan balas dendam. Setelah mencari berita tentang Kim yang kini masih berkeliaran, dia pun mengenakan jaketnya dan keluar dari rumah tersebut. Di tempat lain, kita melihat Kim bersaudara sedang berusaha memasuki rumah sambil berupaya mengusir penghuni rumah tersebut. Mereka bahkan sampai mengencingi rumah tersebut. Saat bersamaan, Ji-yong tiba dan menghajar mereka berdua. Setelahnya Ji-yong mengerjakan misi lain di mana ada seorang dokter yang pernah membius pasiennya. Lalu saat pasiennya nggak sadar, tiba-tiba dia memperkaosnya sambil merekam aksinya. Saat ini dia berniat menjalankan perbuatan yang sama. Namun sebelum dokter itu menjalankan aksinya, Ji-yong masuk dan langsung menghentikannya. Di tempat berbeda, kita diperkenalkan dengan seorang reporter bernama Choi Miro. Waktu itu dia menemui atasannya sambil memberi informasi yang dia dapat, di mana dia mendapat informasi tentang dokter dan Kim bersaudara, yang mana mereka diserang di satu malam yang sama. Dan kasusnya sedikit unik karena penyerang hanya menyerang orang-orang yang pernah melakukan kejahatan namun tidak mendapat hukuman yang setimpal. Seakan penyerang itu secara nggak langsung memberitahu bahwa hukuman di negara ini nggak adil. Mereka pun berniat menyebarkan fakta tersebut karena melihat antusias warga terhadap pria yang menegakkan keadilan dan mereka sepakat untuk memberi julukan pria itu sebagai vigilante. Dua teman dekatnya tentu nggak tahu kalau Ji-yong punya pekerjaan lain di malam hari dan tentu Ji-yong masih merahasiakan hal tersebut. Berita tentang Kim bersaudara kini menjadi berita hangat karena di malam itu Kim bersaudara dihukum oleh vigilante. Wanita yang hampir diserang Kim juga berterima kasih pada vigilante meskipun wanita ini nggak tahu apa motif vigilante menolongnya. Banyak juga warga yang memuji vigilante karena dia telah menegakkan hukum dan keadilan. Stasiun berita Repo 25 langsung meraup banyak keuntungan berkat berita vigilante yang trending. Miro juga mendapat informasi baru bahwa vigilante hanya muncul di akhir pekan. Sementara itu Ji-yong sedang menyelidiki misi baru di mana diketahui bahwa seorang pria mengemudi sambil mabuk hingga mengakibatkan kecelakaan yang merenggut nyawa penumpangnya. Tapi saat itu Ji-yong melihat pria itu sudah menyesal sambil meminta maaf atas perbuatannya. Hingga Ji-yong memutuskan untuk nggak menghukum pria tersebut. Karena Ji-yong nggak menghukum seorang pun dalam minggu ini, stasiun berita Repo 25 pun kebingungan akan menampilkan berita tentang apa. Namun akhirnya Miro memutuskan untuk menayangkan kasus yang terjadi di tahun 2015. Kasus ini dinamakan Siun.
di mana ada pria yang melecehkan seorang murid di taman hiburan, tapi dia cuma dihukum 7 tahun penjara karena pengadilan menganggap bahwa pria ini mengalami gangguan jiwa. Dan nama pelaku pelecehan ini adalah Jong Dok-hung, dan dia baru saja dibebaskan beberapa hari yang lalu. Karena berita itu, banyak warga yang melakukan protes karena hukuman yang Dok-hung terima tidak sebanding dengan kelakuannya. Sebenarnya berita ini merupakan strategi Miru agar memancing vigilante untuk menghukum Dok-hung dan ia bisa mendapat cuan dari berita tersebut. Dan ternyata Jiong memang terpancing. Dia mulai mencari tahu mengenai kasus pelecehan tersebut. Sampai malam hari, Miro masih menunggu di depan rumah Dok-hung dan saat itu dia melihat seseorang dengan pakaian serba hitam. Diam-diam dia mengikuti mobil pria tersebut, namun dia sempat kehilangan jejak. Sementara saat itu beberapa detektif menggeledah rumah Dok-hung dan mereka menemukan identitas palsu milik Dok-hung. Di saat yang sama, polisi sudah sampai ke pelabuhan dan di sana mereka mendapat informasi bahwa Dok-hung sudah melarikan diri. Namun Miro berpikir gak mungkin Dok-hung bisa pergi secepat itu. Dia punya firasat kalau Dok-hung bukan pergi ke kota lain, tapi ke rumah korbannya yaitu Siun. Dan ternyata memang benar, waktu itu dia sudah berada di rumah Siun. Dan saat itu dia sempat menyerang seorang penjaga, bahkan menyiram pria itu dengan air keras. Saat keributan terjadi, Siun yang ada di dalam rumah pun melihat keluar, tapi dia malah jadi sasaran Dok-hung. Dia bahkan menyalahkan Siun karena menurutnya Siun yang membuatnya seperti sekarang, di mana dia telah dibenci oleh semua orang. Untungnya Jiong datang tepat waktu dan langsung melumpuhkannya. Jiong kemudian memberi syarat jika Dok-hung ingin tetap hidup, maka dia harus membuat surat permintaan maaf. Miro sempat berpapasan dengan Jiong dan pada saat dia tiba di apartemen, dia merasa sangat senang karena tujuannya sudah tercapai, yaitu kedatangan vigilante untuk menegakkan keadilan. Kejadian itu pun langsung trending, meskipun sampai sekarang polisi belum menemukan orang yang menyerang Dok-hung. Mereka cuma menemukan tulisan di tempat Dok-hung tewas. Polisi pun mulai mendalami kasus tersebut. Diketahui semua rekaman CCTV di sekitar lokasi tidak merekam kejadian itu, yang artinya memori dari CCTV itu sudah diambil. Mereka juga mengartikan tulisan di dinding yang dibuat vigilante, yang berarti pembalasan. Waktu itu profesor juga diminta menyelidiki kasus yang sama, dan dia menyuruh Sun Wook dan Jiong untuk menyelidikinya dari dalam ruangan. Sedangkan profesor dan timnya mengecek langsung ke TKP, namun mereka nggak mendapat petunjuk apapun. Siun sebagai saksi mata juga nggak bisa dimintai keterangan karena dia hanya diam tanpa mengatakan apapun. Saat yang sama, seorang anak SMA menyela pembicaraan mereka dan bertanya mengapa polisi mengecap vigilante sebagai penjahat, padahal dia merasa vigilante sedang menegakkan keadilan. Kantor berita juga mendapat banyak kritik dari netizen akibat pernyataan polisi yang mencap vigilante sebagai penjahat. Karena sebelumnya, kantor berita sempat memuji-muji vigilante dan membuatnya seperti seorang pahlawan. Miro pun berencana untuk memancing vigilante lagi menggunakan 3 umpan dan membiarkan vigilante sendiri yang memilih. Dengan begitu mungkin mereka bisa mengubah pernyataan polisi dan tetap menjadikan vigilante sebagai pahlawan. Lalu mereka pun mulai membuka identitas masing-masing pelaku. Salah satunya adalah So Du-yop, di mana dia dan seorang temannya pernah masuk ke rumah mantan bosnya lalu membantai anak-anak dan ibu mereka secara brutal. Saat ditangkap, dia mengaku nggak sengaja ikut serta. Kedua teman Jiong sebenarnya tahu kalau berita itu adalah umpan yang sengaja dibuat media untuk memancing vigilante. Namun Jiong terus kepikiran, hingga di malam itu dia pun mulai mencari tahu mengenai So Du-yop. Seperti yang diberitakan, setelah menghabisi keluarga itu, Du-yop malah pergi ke karaoke seperti merayakan keberhasilannya. Ketika akhir pekan tiba, teman-temannya kembali mengajak Jiong untuk pergi ke klub bersama mereka. Karena yang mereka tahu, tiap akhir pekan Jiong selalu mengurung diri di rumahnya. Namun anehnya saat itu Jiong mengiyakan ajakan mereka. Tapi Jiong ikut bukan tanpa tujuan. Di sana dia langsung mencari Du-yop dan kebetulan dia melihatnya bersama seorang temannya. Waktu itu Du-yop bercerita bagaimana dia bisa bebas dari penjara dengan mudah. Di mana saat tertangkap, Du-yop mengarang cerita bahwa bukan dia yang membantai keluarga itu, tapi kedua temannya yang masih di bawah umur.
Dan karena mereka masih di bawah umur, jadi mereka cuma mendapat hukuman yang ringan. Saat itu wanita ini menarik Jiong ke tempat lain dan dia mengira Jiong terus melihat Duyop karena ingin membeli narkoboy. Wanita itu pun tanpa sungkan membaginya secara gratis. Ketika tersadar, Jiong mendapati dirinya sudah berada di rumah, lalu dia pun kembali ke asrama. Kemudian Jiong kembali menyelidiki Duyop dan dia semakin murka saat melihat video korban Duyop. Dia juga menyelidiki peredaran obat-obat terlarang di klub yang mana salah satu penjualnya adalah Duyop. Hingga di satu malam, Jiong mulai mengintainya saat melakukan transaksi sampai menyimpan uang hasil transaksi tersebut. Lalu saat di basement, dia mendapat kertas yang bertuliskan. Dia langsung meminta temannya menyelidiki nomor telepon yang ada di kertas tersebut. Tapi saat diselidiki, ternyata nomor itu adalah nomor telepon dari Badan Narkotika Nasional. Dia kemudian menemui seorang pria yang diduga adalah sang bandar dan dia memberikan sebuah buku. Ketika di klub malam, ada seorang gadis yang menghampirinya sambil berkata bahwa Duyop telah mengunggah isi buku tersebut dan saat bersamaan dia melihat polisi yang menerobos masuk. Duyop langsung bergegas pergi ke tempat dia menyimpan uang. Pas tiba di sana dia melihat pintu ruangan itu sudah terbuka dan semua uang serta buku yang ia simpan di dalam sudah lenyap. Yang ternyata Jiong yang telah mengambilnya dan sekarang berniat memusnahkannya. Jiong juga meminta Duyop untuk bertobat dan meminta maaf pada keluarga yang telah ia bantai. Namun Duyop menolak. Dia sempat memohon ampunan Jiong dan Jiong pun mengabulkannya dengan syarat Duyop harus meminta maaf pada ibu dari kedua anak ini. Namun nyawa Duyop tetap nggak tertolong. Polisi juga bingung dengan kasus ini karena semua rekaman CCTV di sekitar lokasi nggak ditemukan. Dengan adanya desakan masyarakat, polisi pun membuat pernyataan bahwa mereka berjanji akan menghentikan kejahatan ini. Namun banyak warga yang merasa bahwa vigilante bukanlah penjahat. Para ahli juga sependapat akan hal tersebut. Menurut mereka vigilante hadir karena orang gak puas dengan sistem hukum saat ini. Seperti hukum pada umumnya yang selalu memihak yang kuat dan memojokkan yang lemah. Berkat vigilante juga, beberapa kriminal menyerahkan diri karena mereka takut dihukum oleh vigilante. Namun kasus ini sekarang diambil oleh unit regional, di mana ketua polisi di unit tersebut diberi julukan monster karena ketegasan dan kekejamannya. Seperti kali itu, teman Duyop diinterogasi oleh ketua tim unit regional dan dia ditanya mengenai Duyop. Namun pria ini malah melawannya hingga Johun terpaksa menggunakan bahasa tubuh. Tapi pria ini memang gak tahu siapa orang yang mencurigakan yang dimaksud polisi ini. Karena sebelum Duyop pergi, dia hanya memintanya menyelidiki nomor telepon yang ternyata adalah nomor telepon BNN. Sisi buruk dari vigilante adalah munculnya beberapa orang atau kelompok yang mulai menirunya. Dengan dalih menegakkan hukum yang tidak tegas pada para penjahat. Hal itu bisa terjadi karena beberapa media menggambarkan vigilante sebagai pahlawan dan orang-orang suka dengan pahlawan. Di tempat lain terlihat para polisi sedang berunding mengenai vigilante, di mana dalam setiap aksinya dia selalu bisa membersihkan barang bukti sehingga sangat sulit untuk menyelidiki identitas asli vigilante. Di stasiun berita, Miro berencana mengangkat kasus baru yang melibatkan seorang supir. Sebenarnya pria ini sedikit tidak setuju jika mereka terus memancing vigilante karena dampaknya akhir-akhir ini sangat berbahaya. Namun Miro sepertinya cuma memikirkan soal popularitas dan keuntungan. Kejadian berawal di satu malam saat seorang kurir akan mengantar paket ke rumah customer. Tapi tiba-tiba supir truk itu sempat turun dan mengecek keadaannya yang sudah sekarat namun masih bernyawa. Dan anehnya supir truk itu memutuskan untuk mengakhiri hidup kurir itu dengan melindas tubuhnya. Memang setelahnya supir itu ditangkap, tapi dia hanya dipenjara selama 1 tahun. Saat yang sama, Sunwook masuk ke ruangan tersebut. Jiong pun beralasan kalau dia nggak bisa tidur dan sekarang sedang merapikan file milik profesor. Jiong kemudian mencari tahu dan melacak identitas supir tersebut. Kebetulan saat itu orang tua kurir yang tadi datang menghampirinya sembari memaki-maki supir itu yang telah menghilangkan nyawa putranya. Namun dia malah mendorong ibu itu dan merasa nggak bersalah atas kecelakaan tersebut. Lalu ketika supir itu sedang berendam, tiba-tiba
Di malam harinya, Jiong melihat beberapa kardus bekas berserakan. Dia pun menghampiri nenek ini sambil membantunya merapikan kardus tersebut. Dan seperti biasa, nenek ini akan memberikannya permen sebagai hadiah. Saat bersamaan, terdengar berita yang memberitahu bahwa supir truk yang namanya adalah Choi Kyu-ho ditemukan tewas di pemandian. Polisi meyakini bahwa pelakunya adalah vigilante dan saat ini telah memulai penyelidikan. Di kantor berita, Miro terlihat sangat marah karena kantor berita lain mendahuluinya dalam menyebarkan berita tentang kematian Gyuho. Juga dia kecewa karena kasus kali ini bukan merupakan pancingan dari Miro. Lalu dia pun kembali menayangkan berita tentang para pelaku kejahatan yang dihukum dengan hukuman ringan. Pertama, seorang wanita yang telah menghilangkan nyawa suaminya untuk mendapatkan uang asuransi. Lalu vigilante pun mulai beraksi membantai satu persatu. Orang kedua adalah anak di bawah umur yang sengaja memperkaos wanita. Suatu hari, kantor polisi dibuat heboh karena vigilante mengirim pesan ke kantor penyiaran berita, di mana itu adalah video yang dibuat oleh vigilante. Dia menyampaikan bahwa vigilante adalah sebuah kejahatan, tapi perilakunya selama ini adalah soal empati. Dia juga menyatakan bahwa dia nggak akan berhenti melakukan aktivitasnya sampai pelaku kejahatan mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Dia juga menantang semua polisi atau siapapun yang bisa menangkap atau menghentikan mereka, para vigilante. Dari situ Jiong sadar bahwa orang itu bukanlah vigilante karena pria itu punya beberapa anggota lainnya. Salah satu detektif juga merasa kalau pria itu bukan vigilante yang sebelumnya karena pria itu menyerang bahkan sampai menghilangkan nyawa seorang wanita dan anak di bawah umur. Profesor juga sependapat. Menurutnya pesan yang dikirim pria itu adalah untuk memprovokasi atau memancing vigilante yang asli menampakkan diri. Sementara malam itu para detektif sedang mengejar seorang pria yang mereka curigai sebagai vigilante. Namun setelah melihat wajahnya, Jo-hun melepaskannya karena katanya pria ini bukanlah vigilante yang asli. Di tempat berbeda, terlihat seorang pria yang mendesak nenek pengumpul kardus untuk minggir. Padahal jalan itu cukup kecil dan nenek ini juga nggak bisa bergerak cepat. Namun dengan sadisnya, pria ini malah menabrak nenek tersebut. Seorang pria lain yang melihat kejadian itu lantas meminta pria tadi untuk bertanggung jawab. Namun pria itu malah memukulnya dan akhirnya pria itu pun membalas. Ketika polisi tiba, mereka pun membawa pria ini. Namun pria yang satunya juga ikut dibawa polisi dengan alasan bahwa dia telah memukul pria tadi. By the way, setelah tertabrak, nenek pengumpul kardus meninggal di tempat. Orang yang menabraknya mengaku dia nggak sengaja melakukannya. Dia juga menuntut pria yang memukulnya dan sekarang pria itu ditahan di kantor polisi. Sementara pria yang menabrak nenek tadi malah dirawat di rumah sakit. Di malam menjelang akhir pekan, seperti biasa Hong Jun mengajak kedua temannya untuk pergi ke klub. Tapi nggak seperti biasanya karena kali itu Son Wook menolak ajakannya. Sedangkan di malam itu, kakak dari si pria penabrak nenek mendatangi rumah nenek tersebut dan memaksa untuk berdamai. Namun dia nggak tahu bahwa di dalam rumah itu cuma ada suami si nenek yang keadaannya sedang kritis. Lalu dia pun pergi ke klub malam dan saat di sana tiba-tiba malam itu Miro menugaskan anggotanya untuk memantau rumah sakit tempat pria penabrak nenek yang namanya adalah Jang Sun-do. Para detektif dan polisi juga berjaga di rumah sakit karena mereka merasa bahwa Sun-do adalah sasaran empuk vigilante. Waktu itu polisi yang berjaga di ruangan Sun-do mendapat laporan kalau mobilnya ditabrak. Dia pun pergi ke basement untuk memeriksanya. Kemudian Jiong dengan cepat mengendap-endap dan masuk ke ruangan tersebut. Di sana Jiong masih memberinya kesempatan untuk hidup. Tapi dengan syarat kalau Sun-do harus meminta pada hakim untuk menghukumnya dengan hukuman yang setimpal. Dan dia mengancam akan menemui Sun-do lagi jika hukuman yang ia dapat belum setimpal. Sementara waktu polisi itu mengecek mobilnya, dia melihat kalau mobilnya baik-baik saja. Mereka pun langsung paham bahwa itu cuma pancingan agar polisi itu meninggalkan ruangan. Ketika sampai di lantai atas, Sun-do memberitahu bahwa sebelumnya vigilante telah mengancamnya. Jo-hun mencurigai pria yang sempat berpapasan dengannya. Mereka pun langsung berpencar dan mencarinya, termasuk ke ruangan kontrol CCTV yang sepertinya sudah diretas.
Sedangkan di ruangan Sundu, dia menghubungi nomor kakaknya. Tapi ternyata ponsel kakaknya ada di ruangan tersebut. Saat Jiong menjauh dari rumah sakit, tiba-tiba ia melihat Sundu terjun bebas dari lantai atas. Jiong sempat melihat sang pria bertopeng turun dengan menggunakan tali. Jiong lantas mengejar dan langsung naik ke mobil ambulans yang dibawa pria bertopeng. Pria bertopeng ini juga tahu nama Jiong. Lantas siapakah dia? Mereka pun pergi ke satu tempat untuk berbicara. Pria bertopeng berkata bahwa dia sudah mengurus semua kamera CCTV. Dia juga berkata bahwa selama ini dialah yang menghapus rekaman CCTV ketika Jiong melakukan aksinya. Namun pria bertopeng belum mau memberitahu identitas aslinya. Dia hanya berkata kalau dia adalah penggemar berat Jiong dan mengajaknya bekerja sama. Jiong pun mengetes kekuatan pria ini karena dia menolak untuk bekerja sama dengan pria bertopeng. Menurutnya pria bertopeng telah menodai misinya dengan menghilangkan nyawa Sundu. Padahal yang ingin Jiong lakukan hanyalah membuat para pelanggar hukum jera. Namun Jiong masih membiarkan pria bertopeng bebas dengan syarat pria bertopeng gak boleh ikut campur lagi. Saat kejadian, Miro berhasil mendapat video Jiong yang berjalan ke rumah sakit. Kakak Sundu yaitu Sun Il ternyata masih hidup. Sebelumnya dia juga sempat memerintahkan anggotanya untuk menjaga Sundu di rumah sakit. Namun mereka semua telah gagal. Saat yang sama Jo-hun menemuinya. Waktu itu dia cuma mengingatkan agar Sun Il tidak bertindak sendiri dalam menangani kasus ini. Sementara di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jo Gangok. Saat itu dia menemui Miro dan mengajaknya bekerja sama. Dia berkata bahwa dia merupakan fans Vigilante dan dia suka dengan nama yang Miro berikan dan membuat Vigilante menjadi pahlawan. Namun dia ingin bekerja sama dengan Miro mengungkap identitas Vigilante. Apalagi dia tahu kalau Miro berhasil menangkap video Vigilante dan dia ingin mengambil memori tersebut. Awalnya Miro menolak bekerja sama, namun dengan sedikit rayuan Miro terpaksa mengiyakannya. Sementara itu, polisi sedang menyelidiki tentang pria bertopeng, di mana mereka yakin bahwa pria itu bukanlah Vigilante. Polisi juga bingung menyelidiki kasus ini karena semua rekaman CCTV hilang dan tidak adanya sidik jari di lokasi. Satu-satunya bukti yang mereka dapat adalah foto saat pria bertopeng turun dengan menggunakan tali. Beberapa dari mereka berpikir bahwa Vigilante mungkin berasal dari kepolisian karena dia sangat tahu arah penyelidikan polisi. Keesokan harinya, Jo-hun datang ke akademi untuk menemui Profesor Lee. Dia sempat berpapasan dengan Jiong dan dia sempat mencurigainya. Tujuannya menemui profesor adalah untuk menyerahkan hasil penyelidikan Vigilante. Di sana dia melihat beberapa komputer di ruangan itu dan dia bertanya untuk apa komputer tersebut. Profesor bilang komputer itu digunakan muridnya untuk membantu pekerjaannya. Jo-hun pun berniat mengecek komputer tersebut, namun profesor nggak mengizinkannya. Di tempat lain, saat itu Miro mencari tahu perusahaan yang pro atau mendukung terhadap Vigilante. Dan dia mendapati salah satu perusahaan besar bernama Seoul yang mengaku pro atau mendukung aksi Vigilante. Pimpinan perusahaan ini bernama Kim Samdo. Malam itu Jiong mendapat pesan dari pria bertopeng. Jo-hun terus mencari informasi tentang Vigilante. Kali itu dia mampir ke restoran dan meminta untuk memeriksa rekaman CCTV restoran tersebut. Namun pria ini berkata kalau kemarin anak buah Sun Il sudah pernah memeriksanya. Lantas Jo-hun langsung datang ke markas mereka dan menghajar semua anak buah Sun Il. Lalu dia bertanya apa yang Sun Il temukan dari CCTV. Namun Sun Il berkata dia nggak menemukan apapun. Jo-hun pun kembali mengingatkannya agar nggak ikut campur atau mencari tahu tentang Vigilante. Saat di kelas, Profesor melihat wajah Jiong yang terluka. Profesor pun bertanya penyebabnya. Jiong menjelaskan bahwa dia terluka karena latihan gulat di dekat rumahnya. Namun Profesor nggak percaya dengan cerita tersebut. Saat yang sama, ada beberapa polisi yang mencari Jiong. Di mana waktu itu, ada seorang wanita yang pernah Jiong selamatkan dari serangan beberapa pria mabuk. Dari situ Profesor berpikir kalau luka di wajah Jiong adalah karena perkelahian tersebut.
Namun itu semua adalah rencana Gangok untuk menyelamatkan Jiong. Dia juga punya luka yang sama di wajahnya. Apakah mungkin dia adalah sang pria bertopeng? Dan apakah luka itu didapatkan dari perkelahiannya dengan Jiong? Jiong pun mulai sadar bahwa identitasnya sudah mulai terbongkar. Dia pun teringat dengan ajakan pria bertopeng yang mengajaknya bekerja sama. Lalu Jiong pun membalas pesan tersebut. Dan ternyata yang menerima pesan itu adalah Gangok, yang artinya bahwa tujuan Gangok meminta rekaman video dari Miro adalah untuk menyelamatkan identitas Jiong. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Kim Samdu. Dia merupakan bandar situs judi ilegal terbesar di Korea. Perusahaannya bernama Seoul. Waktu itu dia sedang menyiksa 2 orang anak buahnya yang pernah ditangkap vigilante. Dan dia memberi mereka hukuman dengan membiarkan tubuh mereka dimakan babi peliharaannya. Keesokan harinya, Miro dan seorang reporter bernama Moon Desok mendatangi rumah milik seorang aktor bernama Yeon Jae-hak. Tapi saat di sana mereka melihat Jae-hak sudah tergantung di atap rumahnya. Mereka kemudian mendatangi polisi dan melaporkan kejadian itu karena sebelumnya mereka dan Jae-hak saling mengirim pesan di mana Jae-hak berkata bahwa dia tahu rahasia kotor perusahaan Seoul atau perusahaan judi ilegal milik Kim Samdu. Di malam menjelang akhir pekan, wanita yang mengaku pernah Jiong selamatkan tiba-tiba menghampirinya. Jiong pun mengajaknya berbicara berdua karena di sana ia juga melihat Jo-hun yang sedang memantau. Namun Jo-hun terus mengikuti mereka sehingga Jiong terpaksa menghampirinya. Jo-hun kemudian mulai menginterogasi Jiong dengan menanyainya tentang vigilante. Tapi semakin lama pertanyaannya malah seperti tuduhan bahwa Jiong adalah vigilante. Bahkan dia memperingatkan Jiong agar enggak mengulangi misinya karena katanya Jiong bisa tertangkap. Kemudian Jiong pun makan bareng dengan gadis ini. Tapi waktu percakapan mereka baru dimulai, Gangok menghubunginya dan bertanya isi pembicaraan Jiong dengan Jo-hun. Jiong pun memberitahu bahwa Jo-hun sudah tahu tentangnya, yang artinya sekarang ada 2 orang yang tahu identitas vigilante, yaitu Gangok dan Jo-hun. Jiong juga membatalkan pertemuan mereka kali ini, dan ia meminta Gangok untuk menduplikat ponsel Jo-hun sebagai syarat agar Jiong mau menemuinya. Sementara saat itu Miro dan Desok datang ke satu tempat. Di dalamnya terlihat banyak sekali komputer yang sedang bekerja, yang mana ini semacam server milik Seoul untuk mengoperasikan judi ilegal. Tapi saat yang sama, seorang pria tiba-tiba masuk ke tempat itu. Mereka pun bersembunyi, namun pada akhirnya pria ini berhasil menemukan, lalu menangkap Desok dan menusuk tubuhnya berkali-kali. Miro berhasil lolos, namun Desok harus meninggal di tempat. Lalu di malam harinya Miro membawa beberapa polisi ke tempat itu. Tapi dia kaget karena melihat ruangan tersebut sudah kosong. Padahal tadi ada banyak sekali komputer. Mayat Desok tentunya juga sudah nggak berada di sana. Teman-teman Jiong mulai mencurigainya karena ponselnya nggak bisa dihubungi selama 2 hari. Saat yang sama, ia mendapat pesan dari Gangok. Waktu itu dia sedang latihan. Akhir-akhir ini dia menambah waktu latihannya. Sepertinya dia sangat terobsesi atas pertarungannya dengan Jiong. Jiong pun kemudian mengambil ponsel duplikat Jo-hun. Di sana ia melihat beberapa riwayat panggilan. Saat yang sama, terdengar berita yang memberitahukan tentang kematian aktor Yeon Jae-hak. Sebelum kematiannya, dia sempat mengirim pesan di mana dia memberitahu bahwa dia punya bukti perusahaan Seoul yang mengelola situs web ilegal. Mereka juga menampilkan rekaman video yang pernah diambil Miro saat ia berada di tempat yang diduga menjadi pusat situs web tersebut. Dia juga mengungkap tentang Kim Samdu yang merupakan pimpinan Seoul. Dia juga berkata akan mengungkap semuanya mengenai Om Jae-hoop yang dia sebut sebagai tikus yang mendukung perusahaan Seoul. Om Jae-hoop. Lalu saat Miro pulang, ada seorang pria yang mencoba menculiknya. Untungnya Jo-hun tiba tepat waktu dan menghabisi pria tersebut. Setelahnya Jo-hun memperingatkan Miro agar enggak lagi memberitakan berita untuk memancing vigilante. Lalu dia pun menginterogasi pria ini dan Jo-hun memintanya menuliskan nama orang yang ia temui selama 6 bulan terakhir.
Saat ini Jiong mulai menyelidiki tentang Kim Samdu, terutama kasus pembebasannya yang sangat viral. Setelah menulis semuanya, Johun tertarik dengan satu nama bernama Bang, di mana ialah orang yang mengutus pria ini untuk membawa Miro. Juga tangan kanan Bang yang bernama Seodol, juga seorang anak buah Kim Samdu yang diberi julukan si Peremas, di mana dia dikenal dengan kekuatannya hingga dia bisa meremas lawannya hingga tewas. Sekarang Johun berencana pergi ke tempat awal pria ini, namun ada banyak orang di sana. Tanpa rasa takut, Johun malah menantang mereka semua. Namun meskipun kalah jumlah, Johun dengan mudahnya bisa membantai mereka semua. Gak lama berselang, pihak kepolisian pun tiba. Diduga tempat yang terlihat seperti pabrik ini adalah tempat pembantaian para vigilante atau para vigilante palsu. Johun menyatakan ada orang yang sengaja membuat komplotan vigilante untuk membantai orang gak bersalah dengan menggunakan nama vigilante. Lokasi itu adalah milik Kim Samdu, meskipun belum diketahui apakah dia dalang dari komplotan vigilante tersebut. Waktu itu dia sedang memberi sumbangan ke satu gereja, tapi saat itu pendeta tersebut berkata, di salah satu toko buku, terlihat seorang pria yang disambut beberapa pengawalnya. Lalu dia masuk ke ruang rahasia di toko buku tersebut. Di sana terdapat berangkas miliknya dan seorang wanita yang dimanfaatkannya sebagai pemuas nafsu. Jiong kemudian memintanya membuka berangkas tersebut. Di sana ia melihat sebuah buku yang entah berisi apa. Lalu terdengar berita dari toko buku itu, di mana korbannya bernama Choi Jun-sik dan dia meninggal di ruang rahasia di toko buku tersebut. Dia punya riwayat kejahatan yaitu memperkaos 3 orang wanita yang berbeda. Tapi yang mengejutkan, di lokasi itu tertulis tulisan yang sama yang pernah dibuat vigilante. Berita itu membuat Miro sangat bahagia karena setelah sekian lama akhirnya vigilante yang asli muncul kembali. By the way, Jun-sik adalah anak buah Samdu. Dia terlihat sangat marah mendengar berita itu, apalagi buku besar yang disimpan di berangkas telah hilang. Saat Jiong telah berhasil melakukan misinya, dia mendapat masalah lain karena Johun terus mengikutinya. Jiong pun terpaksa menghadapinya. Waktu itu Johun meminta Jiong menghentikan perbuatannya dan dia bersedia untuk menuntun Jiong. Menurutnya sehebat apapun sesuatu, jika itu nggak terkendali, maka itu nggak lebih dari senjata mematikan. Johun juga menawarkan bahwa ia akan membimbing Jiong. Namun Jiong merasa apa yang dilakukannya tidaklah salah. Apalagi dia pernah berada di posisi seseorang yang lemah, yang kalah karena hukum memihak pada yang kuat. Dan yang sangat ia kesalkan, para penjahat yang dihukum sangat ringan. Setelah bebas mereka bukannya bertobat, tapi malah kembali melakukan kejahatan yang sama. Jadi sebagai vigilante, dia ingin menegakkan keadilan itu dan juga untuk menyelamatkan lebih banyak korban. Namun Johun tetap nggak bisa menerima aksi vigilante. Menurutnya perilaku yang tanpa bimbingan seperti itu pada akhirnya akan menjadikan Jiong seperti monster. Dan hari ini dia bertekad untuk menghentikannya. Johun bahkan menganggap Jiong sebagai pengkhianat karena Jiong menentang sistem dan aturan yang telah dibuat para penguasa. Meskipun Jiong berusaha melawan, namun kekuatannya masih berbanding jauh dengan Johun. Saat Jiong yang hampir mati kehabisan nafas, Johun sempat mengajaknya bekerja sama untuk menangkap vigilante palsu. Namun Jiong memberi syarat bahwa ia setuju bergabung dengan Johun asalkan Johun bisa menunjukkan bahwa Kim Samdu dan anggotanya akan mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Keesokan harinya, Johun menemui pimpinannya. Di sana Jaehook meminta Johun menyelesaikan serah terima dan mengundurkan diri sebagai ketua tim. By the way, Jaehook dikabarkan ada kaitannya dengan perusahaan Seoul dan dia mendapat julukan si tikus. Alhasil karena pemberitaan itu, dia akan segera dipindah tugaskan. Lalu dia menemui pria yang kemarin yang ternyata masih disandra. Di sana Johun bertanya siapa yang menyuruhnya menculik Miro. Namun pria ini berkata kalau dia nggak tahu karena dia hanya bergerak saat Bang menyuruhnya. Sementara Jiong kini harus dirawat di rumah sakit akibat perkelahian tadi malam. Namun sekarang Ganguk berniat turun tangan untuk menangani Johun.
Sementara waktu itu terdengar berita bahwa Miro mengundurkan diri. Jiong menduga kalau Miro dipecat sejak ia menyebarkan tentang perusahaan Seoul yang melakukan judi ilegal. Dia sempat meminta bantuan Gangok. Dengan mudahnya, Gangok menyediakan kantor khusus buat Miro. Dia beralasan semua itu dilakukannya karena dia sangat ingin mencari tahu identitas vigilante. Sementara tujuan Miro adalah dia ingin mengungkap perbuatan Kim Samdu agar instansi pemerintah menyelidikinya. Hingga di malam hari, dia memulai siasat pertamanya. Di stasiun berita 5, Miro mengungkapkan dia akan secara jujur mengungkapkan kebenaran tanpa rasa takut. Karena baginya orang yang menegakkan keadilan bisa disebut sebagai vigilante. Sementara waktu itu Johun membawa pria yang berjulukan si peremas. Johun menyuruh mereka untuk saling tikam untuk membuktikan siapa yang berguna di antara mereka yang layak dibiarkan hidup. Di tempat berbeda, Jiong melihat isi buku yang kemarin ia ambil dari brankas. Di sana tertulis Gereja Miteum, tempat biasa Samdu melakukan kegiatan amal. Dan inilah orang kepercayaan pendeta, di mana dia diminta untuk mengubah semua uang sumbangan menjadi koin yang dipakai untuk berjudi. Hingga Jiong datang dan melumpuhkannya serta mengambil flash disk yang ia gunakan. Namun saat di sana dia melihat pria bertopeng sedang memantau. Jiong pun langsung mengejarnya dan saat terpojok, pria bertopeng kembali mengajaknya bekerja sama. Apalagi semua syarat dari Jiong telah ia penuhi, yaitu menduplikat ponsel Johun dan memberi Miro kantor. Jiong pun setuju, tapi sebelumnya dia meminta pria bertopeng melepas topengnya. Jiong pun menceritakan apa yang ia tahu, yaitu pendeta Shin dari gereja Miteum mengumpulkan uang Kim Samdo dan Om Jae-hoop. Pendeta itu membantu mencuci dan mengelola uang mereka. Jiong pun memberikan flash disk itu dan meminta Gangok menyerahkannya ke Miro agar Miro mengungkapkannya ke publik bahwa Samdu melakukan pencucian uang dengan dalih acara amal. Ketika profesor masuk ke ruangannya, dia melihat seorang pria bernama Nom Yong-gil. Dia adalah ketua baru unit regional pengganti Johun. Saat itu dia bertanya apakah Johun pernah meminta foto murid-murid di akademi ini. Profesor berkata iya, tapi profesor bilang dia nggak menunjukkannya ke Johun. Sudah beberapa hari Jiong nggak masuk karena luka yang dialaminya. Profesor juga meminta agar Jiong nggak perlu lagi membantunya di ruangan ini. Setelah dipindah tugas, sekarang Jae-hoop menjabat sebagai rektor di akademi polisi. Sementara waktu itu, ada acara kebaktian yang dipimpin langsung oleh Pastor Shin. Setelah acara selesai, tiba-tiba Jiong muncul dan menyerang mereka semua. Pastor Shin sempat melarikan diri dengan membawa tas berisi uang kripto. Untungnya Jiong berhasil menangkapnya dan mengungkap semua kejahatan pastor itu di depan wajahnya. Yang salah satunya adalah menjual narkoboy dan bekerja sama dengan penjahat. Lalu Jiong pun mengakhiri hidupnya. Berita kematian pendeta Shin pun langsung tersebar. Polisi langsung tahu kalau itu adalah ulah vigilante karena vigilante meninggalkan tanda di dinding seperti biasa. Jae-hoop dan Samdu yang mendapat berita itu langsung cemas karena mereka yakin setelah kematian pendeta maka merekalah target selanjutnya. Sebelum itu terjadi, dia berencana menyingkirkan Choi Miro, Johun, dan vigilante. Di malam itu Gangok memberikan flash disk yang kemarin diberikan Jiong padanya. Katanya isi flash disk ini bisa membongkar siapa sebenarnya pendeta Shin dan dia menyerahkan tugas itu ke Miro. Enggak berselang lama, Miro langsung melakukan siaran langsung. Waktu itu dia berniat menunjukkan isi flash disk tersebut. Tapi saat yang sama Johun menghentikan siaran langsung itu. Dia berkata bahwa saat ini vigilante ada di sekitar Miro dan dia yakin vigilante lah yang telah memberikan file tersebut. Karena selama ini Miro telah menjadikan vigilante sebagai pahlawan dan mungkin vigilante berpikir bahwa Miro adalah orang yang bisa diajak bekerja sama. John juga mengancamnya untuk menghentikan semuanya, tapi sepertinya Miro nggak takut. Katanya dia akan menanggung semua resiko dan akan terus membantu vigilante. Lalu saat Johun keluar dan masuk ke mobilnya, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya. Dia adalah Bang, anak buah pilihan Samdu. Dia membawa seorang lagi yang bertubuh besar yang bernama Seodol.
John sempat kewalahan menghadapi mereka berdua karena kekuatan Seodol yang besar dan kecepatan gerakan Bang. 거기 맞으면 움직이기 힘든. Bang bahkan berhasil menusuk tubuhnya. John berhasil melawan, tapi luka itu membuatnya kehilangan banyak darah. Untungnya Jiong muncul di saat yang tepat dan mereka pergi karena mendengar sirene polisi di depan gedung tersebut. Keesokan harinya, langsung terdengar berita yang terjadi pada John. Mereka juga mengkonfirmasi bahwa yang menolong John adalah vigilante karena ternyata ada seorang saksi mata yang melihat perkelahian tersebut. Waktu mendengar berita itu, Gangok langsung menghubunginya karena menurutnya John akan menghalangi mereka nantinya. Namun Jiong malah berencana untuk menjadikan John sebagai vigilante. Sementara saat itu Miro datang ke rumah sakit untuk menjenguk John, tapi ia nggak diizinkan masuk oleh polisi yang berjaga. Kebetulan Jihoop juga ada di sana. Miro pun hanya memintanya menyampaikan salamnya pada John. Saat ini John masih belum siuman, tapi dokter berkata bahwa organ vitalnya baik-baik saja dan kondisinya akan segera membaik. Kemudian Jihoop bertemu dengan komandannya yang kita panggil saja Kapten Eun. Saat itu Kapten Eun menanyakan kondisi John dan Jihoop berkata kalau John akan segera pulih. Mendengar kabar itu, Samdu langsung menghubungi Bang karena dia telah gagal menghabisi nyawa John. Tapi sepertinya saat itu kondisi hati Bang sedang tidak baik. Jadi dia malah balik mengancam Samdu yang sedari tadi memakinya. 하면 회장님부터 찾아가려니까. Di malam harinya, terlihat dua orang yang sedang membetulkan server perjudian online milik Samdu. Tapi tanpa mereka sadar, ternyata vigilante sudah menyusup ke tempat tersebut. Setelahnya ia datang ke panti asuhan dan diam-diam meletakkan uang yang ia dapat dari gedung itu. Miro pun langsung mengangkat berita tentang terbakarnya gedung tersebut. Di dinding gedung itu ada tulisan vigilante, di mana ia berniat menjual koin QQ atau mata uang yang dipakai untuk berjudi dan berniat menyumbangkan semua uang tersebut. Tapi sebelum itu, dia ingin Kim Samdu dan Om Jihoop menyerahkan diri. Sekarang vigilante secara terang-terangan menyebutkan nama dua orang yang terlibat, yaitu Samdu dan Jihoop. Namun entah mengapa polisi menunda penyelidikan kasus ini. Katanya kasus ini kekurangan barang bukti. Juga ada berita tentang vigilante yang memberikan uang ke panti asuhan. Di tempat lain, terlihat Samdu mengunjungi rumah Jihoop. Di sana Samdu berkata bahwa dia tahu siapa yang mendukung Jihoop dan ia tahu koin QQ akan digunakan untuk dana politik siapa. Dengan ancaman itu, Samdu meminta Jihoop untuk melindunginya. Karena setiap penjahat hebat dan kebal hukum pasti selalu ada backing yang kuat yang menyelamatkannya. Apalagi Jihoop terlibat dalam perusahaan Seoul. Tapi saat itu Jihoop menolak. Katanya lebih baik Samdu dipenjara dulu selama 6 bulan. Baru dia akan membuat alibi tentang Samdu. Karena katanya semua ini terjadi karena kesalahan Samdu sendiri yang gagal menangani vigilante. Setelahnya ia melampiaskan kekesalannya pada supir pribadinya. Lalu ia menugaskannya untuk mencari tahu tentang keberadaan vigilante dan hubungan vigilante dengan Miro. Karena Samdu yakin vigilante dan Miro pasti memiliki hubungan khusus. Di lokasi kejadian, Yeongil dan anggotanya masih menyelidiki dan mereka menyimpulkan kalau John diserang orang bayaran dan vigilante datang untuk membantunya. Yeongil kemudian memerintahkan anggotanya menggeledah kantor Miro karena penyerangan John terjadi di tempat parkir kantor Miro. Di malam harinya terlihat ibu panti asuhan yang sedang melakukan kegiatannya seperti biasa. Dia sempat mendengar suara lonceng dari depan pintu. Lalu saat ingin mengambil lonceng itu, tiba-tiba hingga di pagi harinya langsung terdengar berita tentang ibu panti asuhan yang telah meninggal dunia. Panti asuhan ini juga sedang viral karena beberapa waktu lalu menerima uang dalam jumlah besar. Polisi menduga yang melakukan hal itu merupakan sekelompok orang atau organisasi yang ingin balas dendam pada vigilante. Jiong pun terus kepikiran dengan hal itu. Hingga di malam harinya dia memutuskan untuk pergi dari akademi. Lalu dia menghubungi Gangok dan memintanya menjaga Miro. Karena dia yakin mereka pasti akan mendatangi Miro. Jiong juga yakin apa yang mereka lakukan adalah untuk memancing dirinya bertindak. Dan benar saja, gak lama berselang ia melihat gerombolan orang yang mendatangi kantor Miro.
Miro yang menyadari hal itu langsung memasang kamera tersembunyi di beberapa sudut ruangannya. Saat mereka di ruangannya, Miro melakukan siaran langsung yang memperlihatkan orang-orang itu sedang mengacak-ngacak ruangannya. Mereka sempat menemukan salah satu kamera tersembunyi dan mereka juga akhirnya menemukan dan menangkap Miro. Tapi saat ingin membawa Miro, tiba-tiba polisi juga sudah tiba di depan gedung tersebut. Namun saat tiba di ruangannya, mereka cuma menemukan Miro seorang diri. Yeon-gil pun lantas membawanya, tapi dia menuduh bahwa Miro bersekongkol dengan vigilante. Dan dia juga menuduh bahwa yang menyelamatkannya adalah vigilante. Miro pun membantah semua tuduhan itu dan berkata bahwa vigilante nggak pernah bertarung menggunakan senjata. Dan dia berkata bahwa pria yang membantunya merupakan salah satu penonton yang menonton siaran langsung tersebut. Namun sebenarnya Miro sempat berbicara dengan Gangok saat ia telah berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu saat yang sama, tiba-tiba listrik di rumah itu padam. Keesokan harinya saat Jiyoung sedang di kelas, tiba-tiba Yeon-gil mengajaknya berbicara. Di sana Yeon-gil bertanya apa yang Jiyoung lakukan saat kantor berita Miro diserang. Namun Jiyoung menolak untuk menjawab karena katanya itu adalah privasinya. Tapi Yeon-gil datang menuduh Jiyoung bukan tanpa alasan karena dia tahu Jiyoung pernah bertemu dengan Jo-hun. Dan dia menyadari bahwa tubuh Jiyoung sangat mirip dengan vigilante. Juga Yeon-gil mengetahui bahwa ada seseorang yang menjual koin QQ melalui ponselnya dan transaksi itu dilakukan dari akademi polisi. Namun Jiyoung tentu saja nggak mau mengaku, apalagi Yeon-gil belum punya bukti yang kuat. Lalu dia menjenguk Jo-hun di rumah sakit. Baru saja dia pergi, tiba-tiba Jo-hun siuman. Di akhir pekan, Jiyoung menemui Gangok dan mengungkapkan alasannya mengapa ia meminta Gangok menyelamatkan Miro. Dia sengaja memanfaatkan Miro untuk terus menyebarkan berita tentang kebenaran. Karena Miro merupakan reporter yang gak bisa disuap. Saat yang sama Sonbuk memberitahu bahwa Yeon-gil datang bersama anggotanya dan menggeledah serta menyita barang-barang profesor. Waktu itu Yeon-gil juga mendapat laporan baru mengenai lokasi persis ponsel yang digunakan untuk menjual koin QQ yang ternyata lokasinya ada di ruang rektor. Dan ternyata itu merupakan strategi Jiyoung dengan sengaja menghidupkan ponsel untuk menjual koin QQ di ruangan tersebut. Di ruangan itu polisi juga menemukan sebuah ponsel yang biasa dipakai Jae-hoop khusus untuk menghubungi Samdu. Saat yang sama Jae-hoop juga muncul. Dia mencoba menyuap Yeon-gil. Tapi sepertinya Yeon-gil gak suka suap menyuap dan ia tetap membawa ponsel tersebut sebagai barang bukti. Tentu saja Jae-hoop gak begitu saja membiarkan Yeon-gil menghancurkan namanya. Hingga saat Yeon-gil di perjalanan, tiba-tiba saat ini kondisi Jo-hun semakin pulih. Bahkan dia mulai memulihkan kekuatan ototnya. Tapi saat itu dia mendapat kabar bahwa Yeon-gil meninggal dunia akibat kecelakaan. Jiyoung juga mendapat kabar yang sama dan sepertinya rencananya untuk menjatuhkan Jae-hoop telah gagal. Di tempat berbeda terlihat Miro yang sedang ditawan oleh Bang dan Seodol. Lalu malam itu Jiyoung menemui Jo-hun yang kini sudah pulih. Waktu itu Jiyoung memberitahu bahwa kematian Yeon-gil bukan perbuatannya karena dia cuma mengarahkan Yeon-gil menemukan bukti yang tepat. Namun Jo-hun memukulnya dan meminta Jiyoung untuk berhenti. Karena menurutnya cepat atau lambat ia yakin mereka pasti akan menemukan Jiyoung dan mungkin nasib Jiyoung akan berakhir seperti Yeon-gil. Namun Jiyoung gak peduli akan semua itu karena baginya seorang pria harus terus berusaha meski awalnya kelihatan sia-sia. Di tempat lain, terlihat Bang yang sedang menyiksa Miro dengan mencabut kuku tangannya satu persatu. Dia terus berusaha menggali informasi mengenai vigilante. Namun sepertinya Miro cukup tangguh menahan rasa sakit. Dia bahkan bisa tertawa setelah kukunya dicabuti. Ganguk yang gak melihat Miro belakangan ini mulai mencari ke rumahnya. Namun saat di sana ia mengetahui bahwa Miro telah diculik. Dia lantas menghubungi Jiyoung dan mereka berencana untuk mencari Miro. Singkat waktu, mereka mulai menyerang gedung perusahaan Seoul. Saat yang lain mengejar Gangok, Jiyoung memaksa satu orang untuk memberitahu pada pimpinannya agar mereka membawa Miro ke festival yang ada di Stadion Piala Dunia esok hari.
Jiong juga melakukan barter untuk membebaskan Miro. Tapi sebenarnya Samdu nggak tahu soal penculikan Miro dan Bang bertindak sendiri atas penculikan tersebut. Samdu pun menghubunginya dan melakukan negosiasi di mana ia berjanji akan membayar Bang 5 kali lipat asal ia mau membawa Miro ke tempat yang dijanjikan esok hari. Karena yang Samdu inginkan hanyalah dompet kripto miliknya yang telah dicuri vigilante. Lalu setelah telepon ditutup, Samdu memerintahkan untuk mengerahkan semua anak buahnya. Menyadari hal itu, Jiong mulai membuat rencana. Saat itu ia melihat Sunwook yang menguping dari kejauhan. Sunwook sempat mencoba menasihati Jiong karena sudah beberapa hari ini dia bolos kelas. Dan Sunwook meminta Jiong berhenti dari apapun yang ia lakukan belakangan ini. Di tempat berbeda, waktu itu Jo-hun sedang melayat ke pemakaman Yeongil. Setelahnya ia mengunjungi 2 sandranya yang ternyata masih disekap. Dan sepertinya mereka belum makan dari semenjak terakhir kali Jo-hun berkunjung. Keesokan paginya, Samdu dan pasukannya mulai bergerak. Sementara Bang membawakan baju Miro dan memintanya untuk membersihkan diri. Katanya mereka akan menukar Miro dengan dompet kripto yang ada di tangan vigilante. Lalu saat tiba di stadion, pasukan Samdu mulai menguasai ruangan CCTV. Hingga di malam harinya, mereka yang dari tadi berjaga melihat seorang pria bertudung dari CCTV. Tapi anehnya, mereka melihat banyak sekali pria dengan kostum vigilante. Bukan cuma pria, tapi juga wanita banyak yang menggunakan kostum vigilante. Bang juga sampai keheranan bagaimana bisa vigilante membuat strategi semacam ini. Seodol kemudian membawa Miro ke lokasi pertemuan, sementara Bang tetap berjaga di mobil. Ternyata ada seorang yang berjualan kostum vigilante di depan pintu masuk dan mewajibkan setiap orang yang mau masuk untuk memakai kostum tersebut. Sebelumnya mereka membagi tugas di mana Ganguk akan bertugas menemukan Samdu dan memancingnya ke satu tempat. Ketika konser dimulai, para penonton mulai memenuhi area, sedangkan Bang dan Samdu mengawasi dari sisi lain. Waktu itu Jiong sengaja memperlihatkan wajahnya ke Miro. Seodol yang melihatnya langsung mengejar dan memukul asal-asalan. Kesempatan itu dijadikan celah bagi Jiong untuk mengamankan Miro. Tapi mereka ketahuan oleh Seodol. Begitu juga Bang dan Samdu yang dari tadi melihat dari kejauhan. Dan saat Samdu berniat mengejar, disinilah tugas Gangok dimulai. Di mana ia memancing Samdu dan pasukannya ke satu tempat untuk pertarungan yang sebenarnya. Nantinya saat pertarungan terjadi, Jiong meminta Miro untuk melakukan siaran langsung. Lalu Jiong sengaja muncul dan melawan Seodol. Tapi ternyata Bang juga ikut campur dalam pertarungan tersebut. Jo-hun yang melihat siaran langsung itu tanpa pikir panjang langsung bergegas dengan 2 ajudan barunya. Sementara saat Jiong kewalahan, Gangok tiba bersama pasukan Samdu yang masih mengejarnya. Di tempat berbeda, Jae-hoop sedang duduk bersama Kapten Eun yang merupakan komandan polisi. Saat itu ia mendapat informasi tentang pertarungan tersebut. Dan dari percakapan mereka, diketahui bahwa Jae-hoop yang ternyata menyuruh Bang untuk menculik Miro atas perintah Kapten Eun. Hal itu terjadi karena liputan Miro semakin memperburuk citra kepolisian di mata masyarakat. Pasukan Samdu bukan hanya menyerang vigilante, tapi mereka juga menyerang Bang dan Seodol. Miro sempat keluar dari persembunyiannya dan hal itu membuat pasukan Samdu malah mengejarnya. Dan saat mereka terpojok, Jo-hun tiba di saat yang tepat. Dengan seragam polisi yang dipakainya, ia meminta mereka meletakkan senjata dan mengangkat tangan. Namun tentu saja Samdu menolak hal tersebut. Saat itu dia langsung menyerang Jiong yang sedang kesakitan karena luka di tubuhnya. Tapi yang mengejutkan, tiba-tiba Sunwook datang membantu. Namun dia malah terkena tusukan di tubuhnya. Pihak kepolisian pun mulai berdatangan menghentikan pertarungan tersebut. Sementara Samdu dan Bang mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Sama halnya dengan Jiong yang juga terpaksa pergi meninggalkan Sunwook. Dan Sunwook sempat berpesan kalau ia percaya bahwa apapun yang Jiong lakukan itu benar. Walaupun polisi sudah mengepung, anak buah Samdu tetap berusaha melindunginya yang sedang diburu oleh Bang dan Jiong. Sampai akhirnya Ganguk menahan mereka semua. Dan ada satu lagi yang sepertinya ingin balas dendam.
Namun saat pertarungan berlangsung, ruangan itu tiba-tiba terkunci. Yang ternyata Jae-hoop muncul untuk menyelesaikan tugasnya. Samdu sempat berjanji akan mengatasi mereka semua. Tapi sepertinya Jae-hoop gak percaya lagi dengan omongan Samdu. Dia juga berniat membantai mereka bertiga dengan membanjiri ruangan tersebut. Lalu mulai memburu mereka dengan senjatanya. Untungnya Ji-young berhasil naik ke tempat ia berdiri dan berhasil menjatuhkan Jae-hoop. Saat Ji-young ingin menghabisinya, Jo-hoon tiba-tiba menghentikannya sambil berkata bahwa hukum yang akan menghukum Jae-hoop dan ia berjanji akan membuktikan perkataan tersebut. Namun pertarungan berlangsung lagi ketika Bang naik dan ikut campur. Jo-hoon dan Ji-young sempat terkena beberapa tembakan. Dengan sekuat tenaga, Jo-hoon berhasil melumpuhkan Jae-hoop. Begitupun Bang yang tertusuk oleh senjatanya sendiri. Hingga pada akhirnya pertarungan berakhir dan hanya Jo-hoon yang mampu bertahan sampai akhir. Polisi pun langsung mengamankan mereka semua. Miro juga diinterogasi dan ia menyebutkan bahwa Vigilante adalah mahasiswa di Akademi Polisi, sama seperti Sun-wook yang ternyata meninggal di lokasi. Miro menjelaskan alasannya berpihak pada Vigilante adalah karena tujuan mereka sama, yaitu mereka ingin menghukum orang jahat. Di sisi luar, Kapten Eun melihat dan mendengar percakapan itu. Dia meminta Miro dibebaskan, tapi karena siaran langsung yang dilakukan Miro, citra kepolisian di mata masyarakat kini telah rusak. Meskipun Kapten Eun menegaskan kalau ia yang akan mengurus hal tersebut. Di sisi lain, Gangok baru saja terbangun di rumahnya. Sepertinya bertarung dengan puluhan orang membuatnya pingsan di arena. Dia bahkan gak ingat apa yang terjadi setelahnya. Ajudannya memberitahu bahwa ia telah membawa Ji-young ke rumah sakit. Dia juga sudah menyingkirkan CCTV yang sempat merekam wajah Ji-young. Namun ada hal yang gak terduga, di mana saat itu tersebar berita tentang Ji-young yang katanya adalah mahasiswa di Universitas Polisi yang ingin menjadi polisi yang baik hati dan melayani rakyat. Dan ternyata berita itu adalah ulah Miro yang menjadikan Sun-wook sebagai vigilante. Jadi nama Ji-young tetap aman. Dan karena Sun-wook sudah meninggal, maka berita itu nggak akan mempengaruhi apapun. Walaupun Miro ragu apakah Ji-young akan menerima hal tersebut, karena Miro membuat sahabatnya sebagai vigilante untuk menyelamatkan Ji-young. Miro juga mengungkap fakta lain tentang Yeom Jae-hoop sebagai tokoh utama dalam Seoul. Namun lagi-lagi, hukum masih bisa diputar balikkan, di mana dikatakan bahwa Jae-hoop bertarung melawan organisasi kriminal sampai dia kehilangan nyawa. Sehingga bukannya ditangkap, Jae-hoop malah diangkat sebagai komisaris jenderal kehormatan. Dan yang memberi promosi tersebut adalah komandan Jae-hoop sendiri, di mana dia berkata bahwa Jae-hoop mengorbankan nyawanya untuk melawan organisasi kejahatan demi menegakkan keadilan. Ini merupakan salah satu cara Kapten Eun untuk memperbaiki citra kepolisian di mata masyarakat dengan memutarbalikkan fakta dan membuat seakan anggotanya adalah seorang pahlawan. Suatu waktu, hari itu Akademi Polisi mengadakan pelantikan bagi anggota polisi baru yang telah menyelesaikan pendidikan. Selanjutnya mereka akan mengucapkan sumpah untuk mengabdikan diri pada negeri dan rakyatnya. Mereka pun berdiri mengangkat tangan sambil mengucapkan sumpah bahwa akan melindungi negara dan melayani rakyat. Dan dari mereka semua, hanya Ji-young yang gak mengucapkan sumpah dan menolak untuk hormat pada komandannya.